Haleluya. Salam Immanuel. Kita sudah belajar Tuhan menyuruh kita meminta karena kita adalah anak Bapa Sorgawi. Kita meminta kepada Tuhan bukan karena kita masih miskin, bukan juga karena kita sudah menjadi kaya. Tuhan mau supaya kita dapat terus membangun komunikasi dengan Dia secara terus-menerus tanpa batas. Saya ulangi lagi, hubungan Bapa dan anak tidak bisa diubah dan sebaliknya hubungan anak dan Bapa tidak dapat diubah karena situasi apapun yang kita hadapi dan yang dapat menimpa kita. Demikian juga hubungan kita dengan Tuhan jangan mau diubah karena situasi yang tidak menyenangkan saudara. Karena anak selalu dihubungkan sebagai ahli waris. Roma 8 ayat 17, Galatia 4 ayat 6, 7. Jadilah sebagai ahli waris yang menyenangkan Tuhan, bukan hanya menyenangkan diri kita saja. Tuhan telah mengerjakan yang terbaik untuk masa depan kita. Paulus telah menuliskan dalam 2 Korintus 8 ayat 9. Karena kamu telah mengenal kasih karunia Tuhan kita Yesus Kristus, bahwa Ia, yang oleh karena kamu menjadi miskin, sekalipun Ia kaya, supaya kamu menjadi kaya oleh karena kemiskinannya. Seorang ahli waris selalu melihat kepada harta benda yang dimiliki orang tuanya. Dan juga sebagai ahli waris kerajaan sorga tidak selalu dikaitkan dengan seberapa besar harta kita di dunia ini, tetapi mengingatkan kita seberapa besar harta kita di sorga. Yakobus 2 ayat 5. Coba kita renungkan kembali sejenak firman Tuhan dalam Matius 7 ayat 19, 11. Adakah seorang daripadamu memberi batu kepada anaknya, jika ia meminta roti, atau memberi ular, jika ia meminta ikan? Jadi jika kamu yang jahat tahu memberi pemberian yang baik kepada anak-anakmu, apalagi Bapamu di sorga, Ia akan memberikan yang baik kepada mereka yang meminta kepadanya. Firman Tuhan adalah sangat sempurna untuk mengubah kehidupan setiap anak-anaknya menjadi lebih baik. Tetapi setan memang selalu mengintervensi firman Tuhan dalam hidup anak-anak Tuhan, dan melawan kebenaran karena ia memang musuh kebenaran. Kisah 13 ayat 8, 13. Perhatikan. Yohanes 8 ayat 44, Iblislah yang menjadi bapamu dan kamu ingin melakukan keinginan-keinginan bapamu. Ia adalah pembunuh manusia sejak semula dan tidak hidup dalam kebenaran, sebab di dalam dia tidak ada kebenaran. Apabila ia berkata dusta, ia berkata atas kehendaknya sendiri, sebab ia adalah pendusta dan bapa segala dusta. Setiap anak-anak Tuhan yang selalu hidup dalam pembelaan diri tidak mencintai kebenaran, tetapi mencintai diri sendiri. Perhatikan. Kain yang tidak mau bertobat dari kesalahannya, hidupnya jadi pengembara seumur hidupnya. Kejadian 4 ayat 12 dan 16. Kain hidup di bumi sebagai pengembara tanpa ada hubungan dan ikatan dengan Tuhan secara pribadi. Bisa juga dikatakan Kain menjalani hidup sesuai dengan naluri pikirannya membuat dia semakin jauh dari hadapan Tuhan. Sementara Tuhan mau supaya kita hidup menjalani hidup menurut konsep-konsep ajaran dan petunjuk firman Tuhan. Marilah kita izinkan Tuhan memimpin hidup kita sepenuhnya, jangan seperti kuda atau bagal yang tidak berakal. Mazmur 32 ayat 8, 9. Oleh sebab itu ketaatan kita kepada Tuhan akan membangun kemenangan demi kemenangan dalam setiap kehidupan kita. Saya secara pribadi mau melihat jawaban doa dan kemenangan-kemenangan kita pada tahun ini. Pertanyaannya adalah apa yang saudara sudah tabur pada tahun ini? Baik di dalam rumah tangga saudara, baik di dalam pelayanan saudara, baik dalam pekerjaan dan usaha saudara. Kalau saudara selama ini malas berdoa, malas melayani bahkan kurang peduli tubuh Kristus, mari bertindak, bangunlah dari tidur saudara, hari Tuhan sudah mendekat. Efesus 5 ayat 14, 17. Oleh sebab itu perjuangkanlah setiap pekerjaan atau pelayanan yang dipercayakan kepada kita. Tuhan Yesus memberkati.